Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat hari Minggu. Ini kan bukan hari Minggu. Ini hari apa Kakak Ayu? Hari Kamis. Hari Kamis. Oh, hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dia sedang menyiapkan tempat untuk kita, anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya. Dan hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan. Silakan berdiri. Kita memuji Tuhan, kita menyanyi lagu Senang-senang jadi anak Tuhan. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Amin. Ya, tadi kita sudah memuji Tuhan. Kita senang, kita bersuka cita karena Tuhan Yesus yang adalah Tuhan kita sudah ada di surga menyiapkan tempat buat kita anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya. Dan saat ini Ibu Guru mengajak semuanya, mari kita kembali bersuka cita. Kita mengajak semua orang yang ada di rumah kita memuji Tuhan, kita menyanyi lagu. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Banyak melakukan kesalahan yang membuat hati orang tua, saudara, teman-teman, bahkan hati Tuhan menjadi sedih. Mari anak-anak Tuhan, kita tunduk di hadapan Tuhan, kita berdoa bersama-sama dan ikuti Ibu Guru. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersalah. Tolong ampuni kami. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan berita anugerah yang akan disampaikan Tuhan untuk kita semua yang sudah mengaku dosa dengan sungguh-sungguh di hadapannya. Kita membuka Alkitab, kita buka Alkitab kita dari kitab Injil Yohanes, pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ketiga. Injil Yohanes, pasal 14, ayatnya yang ketiga. Ibu Guru akan bacakan bagi kita semua. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Saat
ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab yang akan disampaikan oleh Ibu Guru Anti. Mari anak-anakku kita mempersiapkan diri dengan baik. Ingat tetap duduk yang tenang dan tetap fokus untuk ibadah kita. Tapi sebelum kita memulai cerita firman Tuhan kita untuk hari ini, kita memuji Tuhan sekali lagi. Kita menyanyi lagu Kitab Suci Harta. Shalom anak-anak sekolah minggu, selamat pagi semuanya. Saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, Alkitabnya tolong disiapkan ya. Nah, kalau sudah siap, kita duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata. Kita akan berdoa meminta pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Alkitab itu benar, Tuhan Yesus tolong agar kami siap mendengar. Amin. Nah, baik, sebelum kakak cerita firman Tuhan hari ini, kakak mau tanya dulu. Masih ada yang ingat cerita kita waktu hari Paskah? Tentu semua masih ingat ya. Cerita Paskah itu mengenai kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Yesus mati di kayu salib di Bukit Golgota untuk menebus dosa umat manusia. Tuhan Yesus telah menggantikan kita manusia yang berdosa ini untuk menerima penghukuman. Tuhan Yesus mati di kayu salib. Lalu ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, kira-kira bagaimana perasaan murid-murid Tuhan Yesus waktu itu? Tentunya mereka merasa sedih ya. Mereka sedih, mereka takut karena guru yang mereka sayangi, yang selama ini selalu bersama-sama dengan mereka, sekarang sudah tidak ada karena sudah mati di kayu salib. Lalu setelah Yesus mati di kayu salib, apakah Yesus mati untuk selamanya? Tentu tidak ya anak-anak sekolah minggu, karena ternyata Yesus bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Nah, setelah Yesus bangkit dari kematiannya, Yesus lalu berulang kali menampakkan diri kepada murid-muridnya dan kepada orang banyak. Tentu saja murid-murid Yesus merasa senang karena sekarang Tuhan Yesus sudah bersama-sama dengan mereka lagi. Setiap hari Tuhan Yesus bercerita kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus menceritakan mengenai Allah dan pemerintahannya. Dan Tuhan Yesus setelah kebangkitannya, dia bersama murid-muridnya selama 40 hari. Dan setelah itu, Tuhan Yesus lalu mengajak murid-muridnya keluar kota sampai ke dekat Betania. Nah, di sana Tuhan Yesus berjanji kepada murid-muridnya bahwa jika nanti Tuhan Yesus tidak bersama-sama lagi dengan mereka, Tuhan Yesus akan mengirimkan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus inilah yang nantinya akan menemani murid-murid Tuhan Yesus, yang akan menolong murid-murid Tuhan Yesus. Selain itu, Tuhan Yesus juga berpesan kepada murid-muridnya bahwa setelah itu mereka jangan pergi meninggalkan Yerusalem, tetapi mereka harus tetap tinggal di Yerusalem dan menceritakan mengenai Tuhan Yesus kepada semua orang. Setelah berpesan kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus lalu mengangkat tangannya.
Dia memberkati murid-muridnya. Tuhan memberkati murid-muridnya karena Tuhan Yesus sangat sayang kepada murid-muridnya. Nah, Tuhan Yesus memberkati mereka supaya ketika Tuhan Yesus nanti sudah tidak bersama-sama dengan mereka lagi, murid-muridnya tidak akan sedih lagi, tetapi mereka akan tetap kuat karena Tuhan Yesus sudah menjanjikan bahwa walaupun Tuhan Yesus tidak ada, tetapi ada Roh Kudus yang akan selalu menolong murid-murid Tuhan Yesus. Nah, begitu juga kita anak-anak sekolah minggu, kita juga adalah anak-anak Tuhan, kita murid-murid Tuhan Yesus. Jadi kita tidak perlu sedih, kita tidak perlu takut, karena Tuhan Yesus akan selalu menolong kita. Ia sudah berjanji untuk memberikan Roh Kudus yang akan selalu menemani kita. Nah, setelah berpesan kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus lalu terangkat ke surga. Nah, murid-muridnya ini sangat percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka lalu sujud menyembah kepada Yesus. Nah, setelah itu mereka kembali ke Yerusalem dan melaksanakan apa yang telah dipesankan oleh Tuhan Yesus. Mereka berkumpul bersama, mereka menyanyi, memuji Tuhan, mereka berdoa bersama di dalam rumah Tuhan. Nah, kita juga anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu harus juga tetap melaksanakan apa yang dipesankan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Ya, anak-anak sekolah minggu harus rajin berdoa, rajin baca Alkitab, dan rajin ke sekolah minggu. Nah, demikian cerita Alkitab hari ini. Amin. Baik, anak-anak sekolah minggu, cerita kita hari ini terdapat di dalam kitab Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50 sampai ayat yang ke-53. Alkitabnya dibuka ya. Lukas pasal 24 ayat yang ke-50 sampai ayat yang ke-53. Bagaimana, sudah dapat semuanya? Yang anak-anak Indria, minta tolong orang tuanya ya, bacakan untuk anak-anak kita. Kita mulai ya. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Nah, baik anak-anak sekolah minggu, sekarang kita tenangnya, kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, tiba saatnya kita membawa ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Sambil membawa persembahan, kita menyanyi kidung pujian ucap syukur kepada Tuhan. Anak-anak Tuhan, mari kita bersatu hati, kita menundukkan kepala kita berdoa syafaat bersama-sama.
Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini Tuhan sudah memberikan kami kesempatan untuk beribadah walaupun kami beribadah dari rumah. Terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah beribadah bersama-sama, kami memperingati kenaikan surga. Terima kasih juga Tuhan buat orang tua, saudara-saudara, opa oma yang senantiasa bersama kami di rumah, selalu mendukung kami dalam memasukkan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kami di sekolah. Di kesempatan ini juga Tuhan kami mengucap syukur melalui persembahan yang sudah kami berikan kepadamu. Tuhan, biarlah persembahan ini dapat dikelola dengan baik. Pagi ini juga Tuhan kami mengucap syukur buat teman-teman kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan, berikanlah mereka umur yang panjang, berikanlah mereka kesehatan, dan berikanlah mereka kepandaian di sekolah. Kami juga berdoa Tuhan buat teman-teman kami yang dalam kelemahan tubuh, yang baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah mereka menjadi tabib yang tidak kelihatan, sehingga mereka akan memperoleh kesembuhan, dan dari sana mereka akan menaikkan ucapan syukur kepadamu. Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami bawa beralaskan dalam nama-Mu. Amin. Anak-anak Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Silakan berdiri. Kita menyanyi lagu Ku Menang bersama Yesus Tuhan. Anak-anak Tuhan, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Nah, sebagai lagu penutup kita akan menyanyikan kirim pujian Jalan Serta Yesus.